keluarga besar tuh pasti mana anakmu gitu. Aku teh sedih, aduh aku nggak bisa kasih anak ya, kurus aja dulu makanya biar bisa hamil karena kan kamu ketekan lemak gitu. Ternyata Allah itu ya punya rencana lebih indah. Halo Momi, apa kabar? Selamat datang di Momi Asyik Talk, cerita para Momi. Hari ini kita akan berjalan mencari dan menggali inspirasi dari para wanita hebat yang hadir pada hari ini. Nah, hari ini juga Momi Asyik kedatangan tamu yang spesial. Ternyata tamu ini itu satu grup loh sama aku di grup TDAP, komunitas TDAP atau Tangan di Atas. Jadi komunitas ini terdiri dari para perempuan, ibu-ibu yang di dalamnya terdapat banyak sekali pembelajaran, mulai dari belajar bisnis, belajar manajemen diri, pokoknya banyak. Buat ibu-ibu wajib gabung di TDAP komunitas. Oke, tapi qadarullah ya Teh ya, ternyata kita hari ini baru bisa bertemu face to face, walaupun satu grup tapi baru bisa ketemu hari ini. Ini dia Momi Aisyah. Assalamualaikum Momi. Halo, Momi Aisyah ini merupakan pejuang garis 2 yang alhamdulillah pada ikhtiarnya membuahkan hasil. Oke Momi, gimana nih sebelumnya Momi kabarnya? Perasaannya hari ini bagaimana? Alhamdulillah seneng banget nih tumben diundang. Terima kasih banget kasih kesempatan untuk datang podcast ini. Oke, nah di sini nanti kita akan bercerita ya tentang pengalaman hiruk pikuk mengejar garis 2 nih. Gimana nih Momi? Boleh diceritain bagaimana sih perjuangannya sehingga bisa membuahkan hasil? Ya, mungkin perkenalan dulu. Aku Aisyah. Selama ini aku usaha ya, ada kuliner, konveksi juga. Nah, apalagi ya Teh? Nama usahanya apa? Nama usahanya, aku punya usaha konveksi toko wibu, jaket. Toko wibu boleh ya. Terus ada cookies juga, Kaprim cookies, kue karakter, terus sama cemilan brownies, kremis. Luar biasa banyak nih ya wibu, inget-inget ya. Satu lagi Teh, satu lagi aku buka juga bento. Bento. Panggil aku bento, ini baru. Jadi bisa di repeat order gitu, order gitu. Bisa, di mana nih lokasinya? Lokasinya di Pesona, di Cisaranten. Cisaranten nih bagi warga Bandung, boleh yang mau bisa kuliner. Momi Aisyah ya. Oke, terus gimana Momi sekarang? Sekarang alhamdulillah aku udah punya 3 anak ya. Masya Allah. Untuk nunggu kehamilan itu aku butuh 10 tahun. Luar biasa. Jadi 10 tahun tuh kosong. Jadi awal nikah, aku kan nikahnya cukup muda ya, 23 tahun. Oh iya, masih muda banget ya. 23 tahun aku nikah. Keadaan waktu itu aku tuh kurang sehat ya. Aku agak obes, obes tingkat 1. Terus aku juga hormonnya nggak seimbang, haidnya nggak teratur. Apalagi ya, aku suka begadang, makannya sembarangan. Setelah menikah itu? Dari sebelum menikah aku udah kayak gitu. Jadi kan aku itu bisnis dari sebelum nikah juga udah bisnis waktu kuliah. Sama itu suami, sama calon suami. Nah, jadi waktu awal nikah ya santai aja ya, masa langsung mikirin anak, lagi asik ya, bisnis sambil ini. Jadi terlupakan dulu ya, maksudnya belum pacaran aja dulu ya. Terus nggak ada pressure lah, karena aku kan merantau berdua sama suami tuh sama-sama rantau. Suami asli Sulawesi, dari Makassar, aku dari Palembang. Bukan orang Bandung. Bukan, kita berdua bukan orang Bandung. Ketemunya di sini. Jadi gitu.
Nah pas 1 tahun belum nikah, belum nikah lagi, Belum hamil. belum positif ya, udah mulai ditanyain tuh ya sama ini keluarga, mana nih udah ini belum, udah isi belum gitu. Belum gitu kan. Tapi aku mah santai aja, Iya, masih sebenarnya. santai. Apa sih nanya-nanya gitu. Apa urusannya? Kepo banget. Ya udah periksa tuh. Iya. Pertama kali aku periksa. Itu di mana sebelumnya, di mana? Itu di Palembang atau di Di Bandung. Di Bandung. Oh, udah pindah ke Aku udah Bandung. di Bandung, dari kuliah kan sendirian. Ya udah aku ke rumah sakit. Aku lupa rumah sakit. Iya, rumah sakit periksa ya, karena Periksa. belum hamil saat Iya. itu. Waktu itu diperiksa USG biasa, ya, USG abdomen. Karena aku bilang udah telat sekian bulan, kosong nih, nggak ada. Ya udah. Oh, jadi bukan hamil bukan telatnya. hamil. Tapi aku juga udah tahu sih, kan udah Sering ya udah kayak nggak gitu. ini apa, Siklus haidnya udah nggak siklus haidnya teratur. emang nggak bagus, terus haid itu cuman flek aja gitu, nggak normal, nggak normal kayak biasa. kayak biasa. Nah pas udah ini dokternya nyaranin HSG. HSG itu apa dong gitu? Itu nanti ditiup. Iya. Rahimnya ditiup, dikasih cairan apa sih namanya yang buat ngelihat ada penyumbatan nggak tuh Di tuba fallopinya. Nah itu sakit nggak dok? Ya sakit lah kan. Kata dokternya. Agak jutek sebenarnya ya. Aku agak baper di situ. Jutek banget sih dokter. Kalau mau hamil ya harus inilah mau gitu. Oh ya. Aku kan masih muda ya, jadi agak baperan orangnya, mana hormon gak seimbang, jadi gitu. Males lah, aku udah nggak mau lagi periksa dokter. Jadi cuma sempet konsultasi aja, nggak sampai yang tadi HSG itu ya? HSG itu nggak sampai, nggak mau sakit, nanti juga hamil, santai kan. Habis itu udah tuh pas tahun keberapa gitu ya, adiknya suami juga nikah. Ya. Langsung tuh kakak ipar bilang, ayo Ica, aku panggil Ica ya waktu di sana, jangan kalah dong sama itu Ayu, nanti dia keduluan. Ya bener deh. Udah langsung isi gitu ya? Nggak pakai nunda-nunda, udah isi. Udah langsung Udah isi. mikir tuh aku, ayo udahlah kayaknya aku mesti promil lagi. Aku promil ke awalnya itu kan dokternya sembarang aja, aku nggak riset dulu. Oh iya. Sekarang aku riset tuh, aku cari dokter terbaik infertilitas apa gitu, googling. Temulah dokter Tono, Tono ya, iya. terkenal banget. Terkenal banget itu. Ke Limijati tuh, aku ke rumah sakit Limijati. Habis itu dibilang diperiksa. Awalnya tuh dibilang dulu sama suami ini berdua ya. Ini udah berapa tahun nikah? Udah 2 tahun dok, 2 tahun atau 3 tahun ya, aku lupa. Langsung dibilang ke suami, gimana nih, Budi kan nama suaminya, Bud gimana nih kok nggak hamil-hamil, dia apa-apain ya? Oh kata dokternya, bercanda, iya. Dia bercanda, lihat aku tegang banget. Tegang, aduh ini aku takut. Bercanda langsung. Iya nih dok, apanya nggak dia apa-apain, ini mah udah lama emang ini. Habis itu udah diperiksa ya, USG-nya ini beda, yang transvaginal ya. Iya. Jadi kelihatan tuh. Nah pas dilihat banyak sel telur yang kecil-kecil, terus banyak banget katanya. Oh ini banyak banget bu, katanya sel telurnya. Terus nggak ada yang mateng, sel telurnya itu semuanya tuh kayak kecil, nggak mateng, polikistik, ovarium. Oh namanya tuh. Atau PCO ya. PCO ya. Ini penyebabnya apa sih dok? Penyebabnya itu ternyata ya sama, masih seperti dulu, gaya hidup yang nggak sehat gitu. Akunya ya sorry ya, aku agak gemuk ya waktu itu 79. Oh waktu itu. Itu udah masuk obes. Iya kata dokternya. Oh jadi penyebab PCOS salah satunya gemuk. Ya, salah satunya gemuk sama banyak sih teh. Dari makanan juga. Dari makanan.
Karena aku merantau di Bandung, aku kan biasa di rumah dimasakin lah, masakan rumah ya sehat lah ya. Pas aku di Bandung beli aja semua makanan, gorengan, tepung-tepungan, cilok apa. Apalagi kan Bandung kuliner ya, segala ada. Jadi kalau masak asik banget. Waktu di rumah kan selalu dilarang sama mama itu nggak boleh jajan. Pas di Bandung aku sendirian jajan tiap hari. Jadi naik lah kayak 20 kiloan kalau nggak salah aku naiknya waktu pindah ke Bandung. Ya udah tuh hormonnya ini nggak seimbang Bu katanya. Jadi kebanyakan hormon laki-laki ya. Testosteron. Harusnya banyakkan progesteron ya kalau aku nggak tahu estrogen atau progesteron atau. Nah setelah itu diperiksa juga suami sama tes sperma, kan berdua tuh. Ternyata dia spermanya normal, alhamdulillah. Bagus. Jadi aku ini shock ya. Jadi aku nih yang masalah sebenarnya ya. Jadi aku ngerasa dulu aku masalahnya gitu ya. Aku ngerasanya lu gagal banget jadi perempuan nih. Hamil aja nggak bisa gitu. Merasa kayak gitu ya sempat ya. Terus udah tindak lanjutnya gimana setelah diketahui? Pas udah tahu tes itu dokternya bilang nanti ibu diet aja terus olahraga biar ningkatin metabolisme gitu katanya. Terus nanti kalau udah kita operasi. Operasi untuk apa? Laparoskopi katanya buat ngilangin yang kista kecil-kecil tadi. Itu kecil, jadi ada kistanya juga. Iya, tapi kistanya kecil-kecil bukan yang besar itu bukan. Gitu. Nah itu aku udah gimana ya, namanya operasi pasti biayanya nggak kecil ya. Apalagi dulu tahun berapa tuh? Aku nggak inget tahun berapa, pokoknya itu sekitar lumayan, ya. 2013. Masih belasan ya? Iya, 2013 gitu. Masih ya, belum. Habis dari itu aku lama tuh nggak ke dokter karena mikirin biaya. Kayaknya kalau kita mau promil biayanya lumayan ya. Bilang ke suami kayak gitu. Sempet ada obrolan gitu sama suami ya, sempet. Gimana kalau kita fokus kerja aja dulu daripada kita kayak gini setengah-setengah, kan ke dokter juga beberapa kali itu lumayan juga ya. Apalagi ganti dokter kan beda lagi penanganannya dari awal lagi. Gitu. Terus disuruh jangan balik dulu kalau belum turun berat badannya. Kata dokternya. Jangan balik dulu. Ya udah, ada tuh 2 minggu aku beli sepeda statis. Terus aku kurangin nasi, ya udah kurangin nasi. Kurangin gula ya. Tapi konsistennya bentar doang teh. belum manteng gitu ya, belum fokus terlalu fokus. Jadi udah 2 minggu itu balik lagi ke gaya hidup sebelumnya. Akunya kurang konsisten ya. Gak tahu karena down tadi dan harus operasi. Lebih mikir ke keuangannya sih. Benar pasti. Salahnya aku tuh terlalu mikirin. Aku overthinking banget kan orangnya. Karena kan namanya operasi kan. Waduh, operasi ini pasti nggak sedikit, pasti butuh Iya betul. Jadi udah tuh aku lama banget nggak ke dokter. Dia juga enggak, ini olahraga juga enggak. Menjalanin aja lah, nikmati aja gitu. Dari keluarga suami juga nggak ada yang gimana banget. Paling nanya kalau aku pulang lebaran aja. Biasanya lebaran tuh gimana tuh kalau keluarga besar? Keluarga besar tuh pasti mana anakmu gitu. Mana suami itu seneng banget anak kecil ya. Dia itu kalau sama ponakannya bener-bener digandrungin om gitu ya langsung. Itu pas lebaran. Iya, aku teh sedih. Aduh, aku nggak bisa kasih anak ya. Dia padahal dianya luar biasa ya, alhamdulillah ini banget luar biasa sama mencintai anak kecil gitu betul. Ya, anak kecilnya juga sayang. Jadi sedih. Biasanya gitu. Lebaran di mana? Di keluarga suami atau ganti-ganti? Ganti-ganti. Jadi setiap ganti pertanyaan lagi. Seperti itulah mengulang. Tapi lama-lama aku udah kebal ya nanya kayak gitu. Tapi ada tuh satu orang ya yang bilang yang lumayan nyesek gitu ya. Dia bilang
makanya kamu itu kurus aja dulu, makanya biar bisa hamil gitu. Iya. Karena yang dulu tersinggung terkesan gimana ya katanya mungkin. Padahal ya bener dia mah jangan gitu. Tapi akunya baper karena gitulah, karena bener. Iya. Ya aku juga tahu harus kurus tapi ya nanti gitu. Kita kan juga kurusin badan aja dulu biar nanti bisa ada anaknya, bisa hamil gitu. Karena kan kamu ketekan lemak gitu. Kayak itu tadi banyak kesana kemari gitu ya. Ya namanya juga ini mungkin karena keluarga jadinya jadi nyaman aja. Nyaman, berasa biasa. Padahal kita kan belum tentu ya nerimanya seperti itu. Aku juga orangnya baper. Lagi baper lagi ya. Hormonnya nggak seimbang tuh memang emosian. Iya. Cepet ya. Cepet emosian. Aku bilang ke suami, ya aku tuh singgung sama Iya. Respon suami gimana? Dibelain lah. Iya. Ya belain gitu. Dibelain sama suami. Tapi ya udahlah, kalau sekarang aku pikir ya bener sih, cuma orang perhatian, aku aja yang baper. Udah. Akhirnya kita untuk ngisi kekosongan tuh beli ngadopsi kucing kan. Oh iya, jadi lebih kucing ya. Bener, banyak sih yang miara kucing. Banyak kucingnya. Atau berapa biji? Tadinya banyak, tapi sama kakak buang aja itu. Buang padahal ya benar. Beranak namanya, kucing beranak. Cepet ya kalau kucing beranaknya, jadi buang aja nanti. Jangan gara-gara itu kamu nggak hamil. Oh iya tokso benar. Tes darah segala macam nggak ada. Udah nggak ada itu ya. Gara-gara kucing tuh, ya jadi aku buang tinggal satu. Itu 5 tahun aku pelihara. Ya Allah. Kucingnya. Bisa aku mikir, ini kucing 5 tahun aku pelihara gini-gini doang. Dipanggil juga nggak ya. Sopan kan gitu. Kucing. Di mana aja gitu ya. Jadi coba kalau aku miara anak ya, udah TK, udah tumbuh dan berkembang gitu ya Allah. Mikir lagi tuh teh. Ayolah, kucing lagi. Di tahun keberapa tuh udah mulai bertekad pengen 7. Usia pernikahan 7 tahun. 7 tahun. Mulai ketiga nih, ke dokter ketiga. Aku ke Morula yang di Hermina. Dokternya itu aku lupa namanya. Iya. Abis itu ganti lagi dokter dari yang kemarin. Ganti lagi. Ulang lagi, start dari awal lagi. Pasti dari nol lagi. Pemeriksaan lagi dari awal. Tes sperma lagi, tes darah lagi, tes pap smear. Dan hasilnya gimana tuh ketika ke dokter yang kesekian kalinya? Sama aja. Masih seperti itu yang sama hasilnya. Aku ngakunya masih hormon imbalance, masih PCOS. Tapi menyarankan operasi juga saat itu? Dia HSG, balik lagi ke HSG-nya. Aku kan yang awal nggak mau HSG. Pas ini aku bilang, dok aku mau HSG. Ini udah dari aku nih. Tadi kan karena sakit, aku takut banget. Karena dokter bilangnya gitu ya. Karena sakit, jadi nanti aja lah. Tapi sekarang siap, nggak apa-apa lah. Rasa sakitnya itu aku abaikan. Aku lebih pengen punya anak. Mending takut dengan rasa sakit. Ya udah tuh aku HSG. Di ini ya lumayan ya, luar biasa ya. Sakit banget. Katanya kayak lahiran, tapi enggak sih. Sepertiga dari rasa lahiran. Masih sepertiga itu. Iya. Tapi banyak yang bilang, aduh itu sakit banget, katanya. Ternyata 1/3-nya. Iya. Ini lagi. Nah, pas udah di HSG itu ya, cairan. Ternyata hasilnya menyedihkan deh. Aku tuh non paten. Artinya apa itu? Itu kiri kanan tersumbat. Dua-duanya. Iya, dua-duanya tersumbat. Jadi kata dokternya ini nggak akan bisa normal katanya. Hamilnya. Nggak akan bisa jalur alami. Ibu harus bayi tabung atau inseminasi. Itu walaupun udah di HSG tadi itu tetap tersumbat gitu kasusnya. Kan biar nggak tersumbat kan tadinya. Enggak sih, HSG itu hanya tes buat tahu ada sumbatan atau enggak. Gitu, bukan untuk bukan untuk menyembuhkan yang tersumbat. Iya. Dia yang buat ngeliat.
Jadi hasilnya tuh lompatan, pas dilihat juga ini tintanya tuh nggak ada yang tembus. Oh, balik lagi mungkin. Oh. Semuanya ada blockage, ada sumbatan. Karena sumbatan. Ya udah, suami juga dites karena sebenarnya normal, tapi mobilitasnya aja yang kurang katanya. Kurang aktif. Itu agak lambat. Bapak kurangin ini gula juga. Suami juga gemuk sama. Oh sama dua-duanya. Iya, kita berdua tuh sama. Iya. Sama. Ya itulah. Sama-sama lagi berjuang lah ya. Iya. Terus udah tahu hasil seperti itu, gimana nih responnya? Ya responnya mesti mikir lagi nih, biaya bayi tabung lebih besar lagi. Pasti. Ya kan, ini aja periksa darah, periksa apa segala macam, Udah lumayan ya. Ya udah mana kita merantau gitu ya, di sini kita mikir terserah aja lah kita ya, nggak bisa maksain. Makanya kalau aku dibilang pejuang, aku sebenarnya tidak terlalu berjuang ya. Ya itu udah berjuang, cuma memang kan situasi dan kondisinya kadang tidak memungkinkan kayak orang-orang sampai berapa kali karena memang ada pendukungnya. Kalau kita kan aduh udah gimana gitu ya, udah berusaha gitu ya. Pasrah. Akhirnya ini aja lah, kita olahraga. Sebenarnya aku bukan olahraga dulu. Awalnya itu aku diet dulu. Setelah tahu dua-duanya tersumbat langsung memutuskan diet. Ya, bukan karena itu. Bukan karena itu. Bukan karena itu. Aku santai aja. Setelah tahu tersumbat itu pasrah, santai. Terus aja. Setelah itu aku diet. Waktu itu lagi booming diet DBM gitu kan. DBM tuh. Oh iya. Sekilas ya. Kayaknya aku itu masih muda ya, jadi masih itu mirip keto. Keto tuh apa? Diet low karbo ya. Iya, yang pagi-pagi buah-buahan itu bukan sih atau? Bukan. Jadi nggak makan nasi, nggak makan tepung, nggak. Banyaknya minum? Enggak juga. Makannya itu justru lemak. Kayak daging merah. Protein dia daging-dagingnya, jadi nggak makan nasi, nggak makan tepung. Karbo itu nggak dimakan. Gorengan apa lagi ya? Udah nggak boleh. Asalkan jangan tepung yang digoreng. Oh iya. Ya keto, pokoknya ketogenik ya. Oh itu namanya ya. Itu berapa lama tuh proses diet itu? Ada 7 bulan. Sama suami bareng berdua? Enggak, aku sendiri. Oh sendiri. Sendiri 7 bulan. Memang turun banget ininya. Berat badannya dari 70 berapa sih? 78 atau 79 itu jadi 65. Oh, lumayan ya? Iya. Lumayan. Tapi aku nggak olahraga. Karena makan aja kan, dari pola makan aja. Kan. Tapi lemes nggak sih nggak makan nasi gitu kan? Kalau orang Indonesia nggak makan nasi itu, gantinya apa? Gantinya apa karbo kemarin? Gantinya daging. Oh, telur. Banyak orang makan telur. Kalau kayak kentang boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Ya karbo ya itu. Sayur boleh. Kentang nggak boleh. Sayur itu karbo. Jadi karbonya dari sayur aja. Ya berapa persen itu kalau dari sayur ya? Kan. Sebenarnya aku nggak nyaranin nih. Waktu itu kan hanya ini aja, ngikutin tren. Karena saking pengennya kecil. Pengen langsing aja sih, bukan karena mau promil. Iya, udah pengen langsing aja udah. Aku udah nggak bisa alami di otak. Ya karena udah tahu dari yang ngerti ya, dari yang ngerti, dari yang paham. Aku diet ini buat diri sendiri aja. Ya, biar lebih happy lah ya. Cuman kayaknya nggak afdol kalau nggak olahraga ya. Akhirnya aku olahraga lah, treadmill 30 menit sehari. Awalnya treadmill, lalu tambahin lagi nambahin ini yoga. Abis treadmill aku yoga lagi, plank sih. Wah ini gitu. Plank. Tapi tetap itu dietnya tetap dijalani sambil olahraga. Tetap, iya. Masih itu menunya masih itu. Ada progres. Ada progres. Tadinya kan aku haid nggak teratur ya. Kadang 3 bulan nggak haid, 4 bulan. Kadang pernah 1 tahun nggak haid sama sekali. Oh ya Allah. Ya itu dia kenapa numpuk kan ini. Iya. Nah, karena nggak keluar ya. Gara-gara itu aku diet. Lancar lah itunya. Oh, haidnya. Lancar. Dietnya tuh dibantu olahraga baru lancar atau pas menu aja langsung lancar? Dibantu olahraga. Enggak, dari diet. Udah mulai. Sekitar bulan kelima aku diet. Lancar langsung. Oh, udah. Oh, bisa ya tuh ternyata ya. Alhamdulillah.
Mungkin karena aku ada riwayat, bukan riwayat ya, ada turunan diabetes, jadi cocok gitu sama aku. Oh iya, karena kan karbohidratnya berkurang, segalanya berkurang ya, proteinnya yang ditinggiin ya. Mungkin kalau ke orang lain Nggak tahu ya, kalau yang nggak punya dua, kalau nggak punya gula harus konsultasi dulu. dulu ke dokter, karena ikutin nih, aku main nekat-nekat aja ya. Tapi untungnya cocok ya, untungnya langsung cocok. Langsung seimbang lagi hormon, nggak langsung seimbang ya, dikit-dikit, dikit seimbang itu mulai rutin, wah bagus nih kayaknya aku ini, tapi nggak ini sih nggak berharap harus 2 atau gimana. Oh iya. Ya udah, yang penting kita sehat dulu, kita happy dulu, kita kurus dulu gitu ya. Olahraganya, iya di Instagramnya juga aku sering kepo-keponya nih. Ternyata banyak banget sekarang olahraganya ya, sering banget. Jadi sekarang lebih banyak olahraga juga ya? Iya, banyak. Abis itu suami juga akhirnya ikuti. Dia juga kurangin gula juga biar ini. Setelah tahu ngelihat istrinya, ternyata istriku jadi bagus nih. Aku mau ikutan lah. Ngelihat aku bagus, jadi lebih sehat. Ikut menu yang diet yang tadi itu? Dia nggak diet. Oh dia nggak diet, olahraga aja. Cuma ngurangin gula. Ngurangin gula. Kalau cowok lebih cepet nih. Kayaknya, soalnya kan mungkin olahraganya juga lebih itu kali ya. Beda sama kita. Lebih bagus, lebih tinggi. Jadi kalau dia ini langsung kelihatan banget gitu. Kita mau berjuang dulu nih, angkat apa. Susah kurus. Oh iya. Udah bertahun-tahun masih kayak gini aja. Tapi alhamdulillah sih. Iya. Nah setelah nih udah kurus nih dua-duanya, maksudnya teh ya udah mulai gaya hidup sehat nih. Udah ada niatan lagi nggak ke dokter atau gimana gitu? Masih belum? Nggak ada deh. Masih nggak ada. Nah pernah suatu hari. Karena sibuk kerja ya waktu itu, masih sibuk bisnis gitu. Masih. Dan masih enjoy juga, udah kan ada kucingnya. Kita kucing gitu. Oh iya. Habis itu pernah aku, kok flek doang gitu ya. Aduh balik lagi nih, penyakit lama. Jadi sedih lagi, itu lagi overthinking lagi. Iya, overthinking lagi. Kayaknya aku hormon imbalance lagi nih ini. Udah diagnosa sendiri ya. Diagnosa sendiri. Iya ya, orang overthinking. Habis itu sehari doang tuh ininya. Ngepleknya. Sehari doang. Ya udah aku coba aja tes pack. Iseng aja, karena dulunya sebelumnya normal kan headnya, sekarang baru sekali kok telat gitu ya, ngeplek doang. Nggak telat, tapi ngeplek sekali. Dan aku tuh punya banyak test pack. Aku beli test pack tuh kiloan kayaknya. Udah kepake itu? Iyalah, 10 tahun nggak ini. Jadi tiap telat dikit test pack. Nggak pernah. Oh iya. Nggak pernah garis doang. Nggak pernah garis. Kok sekarang ngeplek yakin di test pack sih gitu? Kan ngeplek doang loh. Udah biasa kan. Udah biasa. Tiap telat test pack. Test packnya banyak. Kadang test pack, kadang tes kesuburan gitu. Nah kemarin test pack gitu. Udah test pack, mandi, taruh aja lah udah nggak biasa. Apalagi juga dari satu. Udah habis mandi pakai lagi, balik lagi ke kamar mandi. Nah, aduh dari sih. Terus. Dua kayaknya bener gak sih gitu? Expired deh. Iya. Beneran emang udah expired deh. Test udah lama banget. Karena udah awalnya beli banyak kali ya. Ini udah expired tahun lalu expirednya. Tapi aku kasih tahu lah suami di WA, dia udah berangkat tuh. Berangkat kerja. Iya, mau meeting gitu. Tuh fotoin, ayah ini. Ini bener nih. Suami juga saya bener gak sih gitu? Abis itu, bener. Mau nangis nih aku katanya. Saking terharunya ini gitu mau ya. Nangis ini, mana di depan orang lagi meeting gitu. Nanti kita ini, tapi kayaknya ini expired aja ininya, test packnya. Ya udah coba beli lagi aja di Alfa yang baru. Ya udah aku beli lagi, test pack lagi. Masih garis 2, benar. Ini ayah aku, fotoin lagi. Tes pack kedua nih gitu. Masih positif. Ya udah kita nanti langsung ke dokter. Dia udah nggak konsen itu kerjanya, udah mau pulang. Masya Allah. Terus ketika pulang gimana nih? Ketika pulang langsung ke dokter? Iya langsung peluk juga. Aduh aku terharu banget ya Allah.
cuma berdua aja dulu kan, keluarganya jauh ya, nggak ada. Iya. Keluarganya jauh jadi Dia masih. tuh nggak berani ngomong-ngomong dulu dong. Ini udah 10 tahun biasanya kalau kita ngomong ke orang tuh Takutnya ya. Iya. Pamali. Jangan bilang dulu sebelum berapa bulan. Terus udah diperiksa tuh bener, Bu ini udah ada kantung janin. Masya Allah. Luar biasa, padahal ya udah pasrah, udah dibalik pasrah. Pasrah banget. Oh udah ada 2 katanya. Terus ya? Udah ada kantung janinnya. Aku kok bisa ya? Kan aku non paten, dibilangnya non paten. Non paten, udah langsung non paten, nggak bisa normal gitu, harus bayi tabung. Harus bayi tabung kata, tapi aku nggak balik lagi. Itu kan. Ya udah tuh. Apalagi nih tadi. Aku tuh lagi ngebayangin loh teh respon sama ekspresi suami sama teteh ketika pelukan, ayo kita ke dokter, ketika ke dokter, ini udah ada kantungnya, Masya Allah, lagi ngebayangin kayak gitu sampai lupa aku nanya apa. Nah bagaimana nih perasaannya atas kehadiran sang buah hati? Gimana perasaannya? Nyangka enggak kok tiba-tiba ada anak gitu, kemarin pas kehadirannya pas ada di perut dulu? Pas ada di perut lah, tapi kan bahagia ya, udah pasti. Udah mulai dikasih tahu keluarga kapan no? Pas 3 bulan lah. Itu udah USG, udah ada denyut jantung, udah mulai dikasih tahu. Itu suami itu udah nggak sabar. Dari pertama positif kali ya pengen ngasih tahu. Tapi aku bilang jangan dulu, nanti ini ada apa-apa ya. Kan masih muda katanya ya, harus masih pamali lah jangan ini. Dia akan kasih tahu tuh, pasti semua. Siapa ini USG siapa? Sampai kayak gitu. Iya siapa? Salah di grup keluarga itu. Di grup keluarga. Alhamdulillah 10 tahun baru dapat lama banget. Itu mertuaku, alhamdulillah baik banget. Jadi sangat antusias sekali ya menyambut kehadiran cucu keberapa ini? Banyak. Udah banyak. Tapi tetap ya, karena kita belum punya anak ya, itu penantian banget ya. Nah, ungkapan apa yang mau Momi sampaikan untuk sang buah hati? Ini kan sekarang udah ada nih buah hatinya. Ini gimana nih, mau ngomong gimana sih sama si anak-anaknya nih? Aku terima kasih mau hadir ke kehidupan Bunda. Nggak apa-apa, ini kan kita ngambil nangisnya nih. Soalnya aku ngerasa kayak apa sih yang aku perbuat biar dapet anak ini. Aku ngerasa belum layak gitu sebenarnya, masih sampai sekarang enggak. Allah baik banget sih sama aku. Aku padahal ya nggak banyak berusaha dibanding perjuangan teman-teman aku, tahu banget ya. Teman-teman TDA juga banyak yang belum positif, udah keluar uang banyak, udah jual tanah, jual rumah segala macam, tapi masih belum bisa. Aku alhamdulillah dikaruniai kehamilan itu, ya terima kasih banget gitu sama Allah. Dan ya gitu deh, speechless sebenarnya. Iya, sampai dan yang tadinya rumah meong-meong aja, kucing aja, sekarang udah rame ya. Gimana tadi ungkapannya? Belum nih ungkapannya gimana? Aku pengen denger ungkapan dari yang menanti nih 10 tahun yang bener-bener udah pasrah, udah berserah diri sama Allah ya. Nggak apa-apa, nggak juga mungkin udah sampai titik itu, cuma makanya ya terima kasih nak gitu ya, mau dan alhamdulillah juga sehat gitu, lahiran juga normal, nggak ada masalah gitu. Sebenarnya ada satu lagi kata suami yang membuat, mungkin kalau suami percaya, dia ada orang hutang sebenarnya sama kita. Oh, ada orang hutang. Ada hutang, dia itu udah susah banget nyicil. Tadinya nyicil, terus udah berhenti. Sebenarnya aku udah capek juga ya mau mikirin orang nagih hutang gitu ya. Suami itu bilang, gimana kalau kita ikhlasin aja? Aku bilang, ya udah iyalah, aku bilang kayak gitu, supaya kitanya tenang. Bukan gara-gara buat dia ya. Iya, tapi tenang biar terus kitanya juga nggak dihizab kan, kalau kita nggak nagih kan kitanya juga berdosa ya. Iya. Jadi dia bilang ke orangnya, udah diikhlaskan gitu.
kita nggak akan nagih lagi. Kalau memang dia mau lunasin, ya udah. Tapi kayaknya sih enggak ya. Karena lihat juga mungkinnya, makanya Mami ngomong kayak gitu juga kan udah tahu keadaannya seperti apa. Keadaannya sepertinya tidak ada harapan untuk melunasin. Udahlah, daripada kitanya jadi pikiran, kita ikhlaskan aja. Dia juga senang kayaknya sih ya, kita udah ikhlasin. Iya. Udah tuh kata suami, kayaknya gara-gara itu Masya Allah. Dikasih rezeki lebih ya sama Allah sekarang. Jadi ya selain doa-doa dan juga mungkin doa dari orang sekitar juga. Luar biasa. Kalau menurut suamiku, itu kayaknya itu memegang peran penting juga. Oh ya, ada perannya ya di sana. Oh ya Allah. Jadi yang punya utang boleh ya diikhlaskan. Oh ya kayak gitu. Nanti teman pinjam lagi, dilunasin lagi, pinjam lagi. Nanti teman ya. Oke, nah bagaimana nih kegiatan sekarang setelah mempunyai anak-anak yang lucu? Kegiatan, sibuk banget. Riwa juga, rumah nggak pernah rapi kan? Sekarang ya, karena anak-anaknya udah pada mulai aktif. Ngepel tuh minimal 10 kali sehari biasa. Serius itu sampai 10, Masya Allah. Udah ada yang sekolah belum anaknya? 1. Oh, udah ada yang sekolah. Jadi pagi-pagi udah riweh ya, nganterin, nyiapin segala macem. Bangun, ayo bangun kita sekolah gitu, Masya Allah. Setiap hari, tapi enjoy. Suami tuh nggak pernah ngeluh. Belantakan gitu. Aktif olahraga ya. Sekarang lebih ke olahraga dibanding diet. Aku dietan lagi, udah kapok ya diet. Oh, sekarang lebih ke olahraga aja. Lebih ke olahraga. Tapi sekarang kecil nih badannya. Iya. Karena olahraga. Gede lagi kan. Suami itu kan gede lagi. Oh pasti ya biasanya. Tapi nyusui kan kecil lagi. Olahraga lagi. Sekarang aktif gitu. Berarti udah berapa tahun nih rutin olahraga? Kalau dari sejak lahiran sekarang udah 2 tahun. Tapi kan sebelum juga kan waktu yang yang apa tiba-tiba hamil itu kan olahraga juga. Iya, olahraga juga. Jadi rutin. Badannya emang gede kecil. Ya karena proses perubahan hormon hamil itu ya. Berat badannya naik turun. Oke nih, Mami nih gimana nih pesan-pesan untuk para pejuang garis 2 di sana? Gimana pesan-pesannya? Atau pesannya lah, boleh pesannya. Pesannya jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Perhatiin apa yang dimakan, jangan makan junk food, banyakan ini. Terus jangan stres juga. Tidurnya biasanya kalau kita main HP ya tidurnya kemalaman, itu jangan. Pokoknya jangan begadang ya kalau nggak penting. Kadang kayak kita sepele padahal enggak loh, bener ngaruh banget. Ngaruh banget nih ya. Rajin olahraga penting. Kalau untuk perempuan sih olahraga apa sih, Mami, yang bagus gitu? Atau semua beban? Sebenarnya angkat beban paling bagus. Perempuan? Angkat beban yang gitu-gitu? Iya dong. Aku angkat iya, barbel gitu ya. Oh itu bagus buat perempuan. Bagus. Karena perempuan kan nanti kalau udah menopause, apa sih hormon ininya udah berhenti, jadi rentan osteoporosis. Angkat beban itu buat mengurangi resiko osteoporosis. Oh, tuh ya. Yuk ibu-ibu olahraga ya. Olahraga. Aku mau ngurus budak ya, liur. Padahal enggak ya, dirutinin. Sehari berapa menit minimal itu kalau berolahraga kayak gitu? Kalau aku mah hampir 2 jam. Sehari hampir itu tuh. Tapi rutin mah harusnya 30 menit aja cukup. Cuma ini mah aku aja. Sehari 2 jam. Ya. Sehari atau seminggu? Sehari 2 jam. Dalam seminggu minimal 4 kali lah. 3-4 kali. Lebih bagus lagi kalau 5 kali. 5 kali. Wah, bener berarti udah makan makanan udah bener. Masih nasi sekarang. Sebenarnya aku normal aja. Sekarang. Kalau makan yang nggak sehat, kadang nasi, tapi kurangi yang saya pengen apa dikit aja. Tapi jangan biasain. Oh iya. Tapi diterapin sekarang ke anak-anak kayak kurang jajan di luar gitu, lebih banyak masak di rumah gitu. Anak-anak juga agak susah ya kalau diatur. Tapi anakku yang terakhir sih oke ya. Makanya bagus. Berarti sekarang berapa nih anaknya?
Kepo. Masya Allah 3 tuh. Luar biasa, Masya Allah tuh. Ya Allah, Momi. Dari yang non paten, ya Allah, ternyata Allah itu ya punya rencana lebih indah. Tidak perlu operasi ya, langsung aja. Alhamdulillah ya, karena memang prosesnya beda-beda ya setiap orang. Jadi ya kita masih ikhtiar aja ya, kita mau menjalani aja, sisanya biarkan Allah yang atur. Oke, gitu ya Momi. Makasih banyak Momi Aisyah karena telah berkunjung di Momi Asih Talk. Mudah-mudahan Momi Aisyah dan keluarga selalu disehatkan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.